Kita hidup di zaman yang gila kecepatan. Buka media sosial sebentar saja, isinya orang umur 20-an sudah punya rumah, sudah keliling dunia, atau sudah bangun startup. Kamu melihat mereka, lalu melihat dirimu sendiri, dan tiba-tiba kamu merasa berhenti di tempat. Tapi, pernah nggak kamu sadar kalau satu-satunya alasan kamu merasa lambat adalah karena kamu membandingkan garis finish orang lain dengan langkah pertamamu? Dunia modern bikin kita percaya kalau kita nggak sukses sekarang juga, berarti kita gagal. Kita dipaksa buat lari sprint setiap hari, padahal hidup itu maraton. Masalahnya dengan sprint adalah kamu bakal cepat sampai, tapi kamu juga bakal cepat hancur, burnout. Ada satu kalimat yang selalu saya pegang. Maju dengan lambat itu tidak masalah, yang masalah adalah kamu berhenti. Selama kakimu masih melangkah, biarpun cuma 1 senti setiap hari, kamu sebenarnya masih memenangkan perlombaan itu. Bayangkan sebuah kapal besar. Kalau kapal itu geser arahnya cuma 1 derajat saja, di awal mungkin nggak kelihatan bedanya. Tapi setelah berhari-hari di laut, 1 derajat itu akan membawa kapal tersebut ke benua yang benar-benar berbeda. Itulah kekuatan langkah kecil. Kamu nggak butuh perubahan 180 derajat dalam semalam. Kamu cuma butuh menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin. 1% itu kelihatannya lambat dan biasa saja. Tapi dalam setahun, kamu sudah jadi 37 kali lipat lebih hebat. Lambat itu bukan berarti nggak ada progres. Lambat itu artinya kamu sedang membangun fondasi yang kuat supaya saat kamu di atas nanti, kamu nggak gampang tumbang. Karena mereka cuma fokus sama hasil. Saat hasilnya belum kelihatan, mereka pikir mereka gagal. Tapi coba lihat pohon bambu Cina. Selama 5 tahun pertama, dia nggak tumbuh 1 senti pun di atas tanah. Tapi di bawah tanah, akarnya tumbuh masif dan dalam. Baru setelah tahun kelima, dia bisa tumbuh setinggi 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu. Apakah dia tumbuh instan? Enggak. Dia sudah tumbuh selama 5 tahun. Cuma dunianya saja yang nggak melihat. Begitu juga kamu. Saat kamu merasa lambat, mungkin kamu sebenarnya sedang membangun akar yang dalam. Berhenti melihat jam tangan orang lain untuk mengatur waktumu sendiri. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Ada yang jadi manajer di umur 25, tapi meninggal di umur 50. Ada yang baru jadi CEO di umur 50, tapi hidup sehat sampai umur 90. Jangan merasa bersalah kalau kamu butuh waktu lebih lama buat belajar sebuah skill. Jangan merasa gagal kalau proyekmu belum membuahkan hasil di bulan pertama. Selama kamu nggak berhenti, kamu masih dalam permainan. Kecepatan itu relatif, tapi ketekunan itu mutlak. Buat kamu yang hari ini merasa capek karena dunia terasa terlalu cepat, tarik napas dalam-dalam. Kamu nggak sedang balapan sama siapapun. Kamu cuma sedang berproses dengan dirimu sendiri. Langkah kecil tetaplah sebuah langkah. Dan 1000 langkah pun dimulai dari 1 langkah yang mungkin terasa lambat di awal. Tantangan buat kamu malam ini, jangan pikirkan target besar setahun ke depan. Tulis 1 hal kecil, cuma 1, yang bisa kamu lakukan besok pagi supaya kamu tetap melangkah. Tulis di kolom komentar kalau kamu setuju bahwa lambat itu nggak masalah, asal tetap maju. Tetap melangkah, tetap konsisten. Jangan biarkan kecepatan menjadi penghalang bagi kamu untuk mencapai tujuan. Fokus pada proses, bukan hasil. Dengan begitu, kamu akan menemukan kepuasan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Karena setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Jadi, tetaplah melangkah dan jangan pernah menyerah. Karena dengan begitu, kamu akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kamu ambil.